Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi himpunan. Ya, Anandaku Soli dan Soliha, alhamdulillah ini merupakan bab baru ya. Setelah kemarin kita membahas tentang bilangan, akhirnya kalian menemukan materi baru yang tidak pernah kalian temukan di SD ya. Jadi ini materi baru di SMP. Oke, apa itu sih himpunan? Ada yang pernah dengar apa itu kata himpunan? Pernah dong? Belum pernah? Jangan-jangan. Jadi deh, kalau belum pernah kita lihat aja apa sih himpunan itu. Oke, sebelum ke sana, apa sih yang harus kalian akan dapatkan dalam mempelajari materi himpunan ini? Yang pertama, kalian bisa menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Oke, jadi apa saja sih yang akan kita bahas di himpunan ini? Yang pertama adalah pengertian himpunan, kedua jenis-jenis himpunan, hubungan antar himpunan, operasi himpunan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Oke. Nah, jenis-jenis himpunan ada apa saja? Ada himpunan berhingga tak berhingga, himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Kemudian ada operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, selisih, komplement, serta sifat-sifat operasi himpunan. Oke, pertemuan ini kita akan membahas apa saja? Yang pertama adalah pengertian himpunan. Yang ini, kemudian jenis-jenis himpunan. Sudah, itu saja. Gitu ya. Nah, kita langsung saja ke materinya. Pengertian himpunan. Oke. Kalian pernah dong pergi ke pasar atau misalkan ke Jogja deh, ke supermarket Jogja Department Store. Nah, pasti kalian pernah kalau ke pasar itu ngeliat ada yang jualan tuh sayuran aja gitu. Terus ada yang jualnya buah-buahan aja. Yang jualnya daging ayam doang, atau misalkan daging-dagingan, atau yang jualnya bumbu-bumbuan doang. Pernah nggak ke pasar ngelihat yang kayak gitu? Pernah kan ya? Nah, atau misalkan di supermarket, kalian pasti kalau misalkan lagi belanja tuh ngelihat ada di siapa etalasenya itu etalase buat permen-permen aja gitu, atau minuman kayak teh pucuk, nutrisari yang kayak gitu. Terus ada juga bagian minyak goreng atau mie instan gitu kan, di kelompok-kelompokan kan. Nah, kelompok-kelompok seperti itu kalau dalam matematika itu merupakan himpunan, contoh dari himpunan. Nah, kelompok yang kayak gimana sih yang bisa dinamain himpunan? Nah, kita lihat dulu konsepnya ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga mengenal ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sasak, ada suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain gitu. Nah, semua ini merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika ini dinamakan dengan himpunan. Nah, tapi nggak semua himpunan, nggak semua kumpulan itu bisa dikatakan himpunan. Nah, kira-kira kumpulan yang gimana sih yang disebut himpunan itu? Nah, kita lihat sekarang di sini ya. Di sini ada contoh yang kumpulan termasuk himpunan, yang kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Jadi di sini ada contoh himpunan, ada yang bukan himpunan. Kalian amati ya, kira-kira perbedaannya apa. Nah, yang pertama, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus, dia himpunan. Kumpulan siswa laki-laki. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Nah, itu merupakan kumpulan yang termasuk himpunan. Kemudian kita lihat contoh yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu.
kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, kumpulan makanan yang lezat. Nah, kira-kira kenapa sih kumpulan ini termasuk yang bukan himpunan? Nah, kira-kira apa bedanya? Bedanya adalah, kita lihat ya di sini. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Kira-kira kalau teman kalian yang lahirnya bulan Oktober, itu bisa nggak masuk ke kumpulan ini? Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Kira-kira orang bisa berdebat nggak tentang bulan kelahiran? Ya nggak bisa. Kalau dia di akte kelahirannya lahirnya bulan Agustus, berarti dia ya termasuk ke dalam kumpulan ini. Kalau di akte kelahirannya dia tidak termasuk tidak lahir pada bulan Agustus, berarti dia tidak masuk ke kumpulan ini, begitu ya. Kita lihat lagi yang kedua sekarang. Kumpulan siswa laki-laki. Nah, kira-kira kalau yang bukan laki-laki masuk ke kumpulan ini enggak? Enggak kan? Ya enggak. Gitu. Kalau dia perempuan dia nggak masuk ke kumpulan ini. Kalau dia laki-laki ya dia termasuk ke dalam kumpulan ini gitu. Orang bisa berdebat nggak? Nggak jelas ya perbedaan laki-laki dan perempuan, apalagi di Asia. Kalau perempuan itu berhijab, pakai manset, pakai ciput, pakai kaos kaki. Nah, kalau laki-laki dia dalam pakaian pun bisa dibedakan. Dia nggak pakai hijab, dia juga tidak pakai manset, tidak pakai kerudung gitu ya. Nah itu berarti dia laki-laki. Kalau yang perempuan dia nggak masuk ke kumpulan itu. Dan orang tidak akan berdebat tentang standar ini. Kalau laki-laki ya laki-laki, yang perempuan dia perempuan gitu. Orang nggak mungkin berdebat ini laki-laki atau perempuan sih. Nah kecuali mungkin kalau kalian tidak bisa dibedakan, misal dalam penampilan kalian perempuan padahal tapi tidak berkerudung, tidak menutup aurat. Nah itu mungkin orang akan itu laki-laki perempuan ya gitu. Nah kalau misalkan kalian sesuai fitrahnya, kalau muslim kalian memakai kerudung, menutup aurat, itu pasti sudah bisa dibedakan mana yang laki-laki dan yang perempuan. Oke? Nah sekarang kita lihat yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Jadi itulah, ini aja deh. Kumpulan makanan yang lezat. Kira-kira yang masuk ke dalam makanan yang lezat itu makanan yang kayak gimana sih? Bakso, pizza, atau misalkan spaghetti. Nah misalkan nih ini aja. Menurut Ustazah makanan yang enak itu adalah nasi goreng. Nah semua orang suka nggak nasi goreng? Kira-kira buat orang yang nggak suka nasi goreng ini lezat apa enggak? Enggak kan? Nah standar tiap orangnya berbeda-beda akan lezat ini gitu. Jadi dia bukan termasuk himpunan karena standarnya itu setiap orang berbeda-beda begitu ya. Jadi dia tidak termasuk himpunan. Nah misalkan kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Misal nih ada yang suka matematika, tapi apakah semua orang suka matematika? Tidak juga kan? Nah gitu. Jadi matematika ini masuk ke kumpulan ini atau enggak? Nah gitu, karena setiap orang pendapatnya berbeda-beda, standarnya berbeda-beda, maka kumpulan ini tidak bisa dikatakan sebagai himpunan, begitu ya. Jadi ada cirinya nih, himpunan ini kalau dia standarnya menggunakan kata sifat seperti halnya besar, kemudian kaya, itu kan kata sifat ya, pandai, kemudian tinggi, disenangi, kemudian lezat, yang terakhir ya, itu kan kata sifat semuanya ini. Nah, maka ini bisa dipastikan kumpulan-kumpulan ini merupakan yang bukan himpunan, ya gitu. Bukan himpunan si kumpulannya itu. Bisa dibedakan? Bisa ya. Jadi kalau misalkan yang bukan himpunan itu tinggal dicek aja deh, dilihat si kumpulannya dia menggunakan kata sifat atau enggak. Kalau menggunakan kata sifat, kalau kata sifat itu pasti relatif. Relatif itu setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Artinya dia bukan himpunan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi artinya himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Apa maksudnya definisi jelas? Definisi yang jelas itu artinya setiap orang memiliki standar yang sama, tidak berbeda-beda. Ya gitu, jadi standarnya sama semuanya gitu. Seperti halnya tadi antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan keanggotaannya ya? Misalkan di sini ada kumpulan himpunan buah-buahan. Nah, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dilambangkan menggunakan ini.
Ini itu elemen atau anggota ya. Jadi ini tuh lambang dari elemen atau anggota. Jadi kalau misalkan kalian ingin menuliskan bahwa ini adalah anggota dari himpunan mana misalkan, maka menggunakan lambang ini ya gitu. Seperti halnya tadi, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan gitu. Nah yang kedua adalah tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Bukan ya, tongkol itu ikan, dia bukan anggota dari bumbu dapur. Maka menuliskannya atau dilambangkannya dengan seperti yang tadi tapi dicoret ya. Dia bukan merupakan anggota dari bumbu dapur. Bisa dipahami? Kalau dia anggota berarti pakai yang ini, kalau dia bukan anggota berarti pakainya yang ini. Oke, next ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal untuk lebih memahaminya. Di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan ya? Yang A, kumpulan binatang yang berkaki dua. Kira-kira himpunan atau bukan? Ya kita tinggal lihat aja si binatang itu kakinya ada berapa. Kalau 2 ya berarti masuk ke kumpulan ini, kalau enggak 2 berarti dia enggak masuk, berarti dia himpunan bukan? Himpunan, dan orang enggak mungkin berdebat kan gitu ya. Dia berarti dia himpunan ya. Kalau bukan himpunan, bukan himpunan misalkan. Nah ini kumpulan siswa yang cerdas. Cerdas ini kata apa? Kata sifat ya. Jadi dia sudah bisa dipastikan bukan himpunan. Yang ketiga, kalau yang himpunan sudah checklist, yang bukan sudah cross ya. Kumpulan buku yang tebal. Nah, buat orang yang suka baca, mungkin buku tebal itu yang 500 halaman. Nah, yang ya 100 halaman bisa tipis lah gitu. Tapi buat yang gak suka baca, kira-kira buku yang 100 halaman itu tebal apa enggak? Tebal banget. Pokoknya yang gak tebal itu yang 2 halaman. Buku macam apa 2 halaman? Gak ada ya. Nah berarti tebal ini karena dia tebal menggunakan kata sifat, berarti dia bukan himpunan. Yang keempat adalah kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Nah ini bisa disebut himpunan atau bukan? Ya bisa lah. Kalau misalkan dia tingginya di bawah 160 cm atau pas 160 cm berarti dia nggak masuk ke kumpulan itu. Tapi kalau tingginya di atas 160 cm berarti dia masuk ke dalam himpunan itu. Maka dia adalah himpunan ya. Kumpulan lukisan yang indah ini kata sifat. Berarti sudah jelas ini bukan himpunan. Karena menurut orang indah belum tentu menurut yang lainnya juga indah ya. Berbeda-beda. Oke, sekarang menyatakan keanggotaannya ya. Nah ini benar apa enggak? Kucing, anggota, ini anggota berarti kan himpunan binatang, betul? Betul. 1 bukan anggota, karena ini dicoret berarti bukan anggota himpunan bilangan asli, benar atau enggak? Salah ya. Kenapa salah? Ya karena 1 itu merupakan bilangan asli. Negatif 4, anggota himpunan bilangan cacah. Bukan ya, bilangan cacah itu 0, 1 dan seterusnya. 1/2 bukan anggota bilangan bulat, betul ya. Jadi bilangan bulat mah nggak boleh pecahan. 1/2 kan pecahan. Nah yang nomor 3, nomor 4 silahkan kalian kerjakan di rumah sendiri-sendiri secara mandiri dan tidak usah dikumpulkan ke ustadzah sebagai bahan latihan aja, oke? Oke, next. Sekarang menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama menyebutkan anggotanya, menuliskan sifat anggotanya, kemudian yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Oke. Yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi ya. Nah misalkan ada himpunan A. Nah cara menuliskan himpunan itu pertama, himpunan itu dimisalkan dengan huruf kapital ya. Ini artinya himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Jadi ketika kalian menyatakan dia himpunan A, nggak boleh A-nya gini gitu ya, pakai non kapital, itu salah. Jadi kalau dia himpunan maka harus dituliskannya dengan huruf kapital. Nah, kemudian menuliskan anggotanya. Pertama harus dengan kurung kurawal dulu. Diawali oleh kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Bagaimanakah cara menuliskan kurung kurawal? Kurung kurawal itu nulisinnya nah begini ya. Nah, begitu. Kurung kurawal. Nah, kalau dia si anggotanya itu, ini anggotanya yang di dalam sini anggotanya ya.
Nah, kalau anggotanya itu merupakan angka, maka dituliskannya secara berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya dari yang terkecil ke yang terbesar. Tapi kalau misalkan dia anggotanya itu berupa huruf alfabet, maka dituliskannya itu dengan huruf non kapital. Kalau tadi si himpunannya harus huruf kapital, kalau anggotanya harus non kapital, nggak boleh kapital. Nah, gitu ya, bisa dipahami? Nah, kemudian menuliskan anggota tidak boleh double. Misal himpunan A itu pengen 1, 3, 3, 5, 7. Nah, ini kan tiganya ada 2. Nah, ini salah. Menuliskan anggotanya 1 kali saja. Begitupun yang merupakan alfabet, tidak boleh lebih dari 1. Harus 1 kali penyebutan anggotanya, tidak boleh berulang. Bisa dipahami ya? Kayak itu seputar menuliskan. Nah, kalau menyebutkan anggota-anggotanya berarti di daftar aja anggotanya dituliskan. Anggotanya siapa aja ditulis satu-satu gitu. Oke, next cara yang kedua. Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Misalkan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 gitu. Jadi sifatnya disebutkan himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Yang C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat gitu. Jadi disebutkan sifat si anggotanya begitu. Seperti halnya tadi himpunan binat hewan berkaki 4, himpunan buah-buahan begitu ya. Dan yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini harus hati-hati ya, karena kalian mungkin aja baru nemuin ini dan agak kebingungan cara membacanya seperti apa. Ini juga harus diingat karena nanti di kelas 8 kalian akan bertemu lagi, bukan kelas 8, di kelas 7 nanti kalian di materi persamaan pertidaksamaan linear satu variabel, kalian akan bertemu lagi nih dengan yang ini gitu. Atau misalkan nanti di kelas 8 dipakai lagi di materi relasi dan fungsi. Jadi notasi pembentuk himpunan ini jangan dilupa-lupain ya, karena nanti SMA juga kepake lagi gitu. Jadi caranya kayak gimana sih? Nah, kita langsung aja dari sini. Nah, misalkan Usada punya himpunan A. Himpunan A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, maka dituliskannya A sama dengan kurung kurawal X. Nah, jadi boleh bisa si simbolnya itu bisa X, bisa Y, bisa Z gitu ya. Boleh yang lain-lainnya lah gitu. Ini mah pemisalan aja, lazimnya itu digunakan X gitu. Secara umum digunakan X. X di mana sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X merupakan bilangan asli gitu. Nah, kalau di sini bisa disebutkan himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6, X kurang dari 6 dan X anggota bilangan asli atau elemen bilangan asli ya. Jadi yang ini misalkan contoh ya, Ustazah bacakan. Simpelnya X di mana 1 kurang dari X kurang dari 8, X adalah bilangan ganjil gitu. Y di mana Y kurang dari 10, Y adalah bilangan prima. Z di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Begitu ya cara membacanya. Oke, biar kalian gak pusing, kita lihat deh contoh soal berikut. Nah, himpunan A. Nah, berarti ini ditulis dalam apa? Dengan menuliskan sifat-sifatnya. Bilangan cacah kurang dari 5. Jika disajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A itu dia bilangan cacah kurang dari 5. Bilangan cacah itu mulai dari angka 0. Berarti kurang dari 5 sampai dengan 4 ya. 2, 3, 4 gitu. Dan jika disajikan dengan notasi pembentuk himpunan, maka X tadi apa? Kurang dari ya. X kurang dari 5. Nah, ini kurang dari 5. Kurang dari 5 dan X anggota bilangan apa? Bilangan cacah. Nah, ini ya bilangan cacah. Begitu. Gampang kan? Gitu. Kita lihat lagi nomor 2. Nomor 2 ini himpunannya ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, kemudian kita nyatakan dalam bentuk yang lain.
Nah, jika disebutkan ini gimana bacanya? X di mana negatif 2 kurang dari X kurang dari 3. Jadi apa aja? X-nya itu berarti antara negatif 2 dan 3. Ya, kalau kayak gitu. Ini kan negatif 2 kurang dari X kurang dari 3. Artinya si X-nya itu dia lebih dari negatif 2. Setelah negatif 2 dan sebelum 3 tuh gitu ya kalau antara. Kalau antara itu kan misal antara aku dan dia, berarti ada siapa? Ada kamu kan di tengah-tengahnya. Si aku dan dianya nggak kebawa, si kamunya doang berarti yang dimaksud gitu. Nah, artinya ini pun sama. Kalau misalkan ada yang bentuk seperti ini, kalian tinggal lihat aja ini dengan ini ya. Si negatif 2 dengan 3-nya berarti tidak dibawa, kecuali kalau di sini ada sama dengan. Nah, kalau ada sama dengan berarti dibawa. Nah, berarti setelah angka negatif 1 itu ada negatif 2 itu ada negatif 1, kemudian 0, terus angka berapa lagi nih? 1 dan 2, begitu ya. 3-nya nggak ke bawah. Dan jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah B adalah bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3, gitu ya. Kalau itu menggunakan penyebutan sifat-sifat anggotanya. Bisa difahami? Oke, next ya. Kita lihat yang nomor 3. Himpunan C adalah 2, 4, 6, 8. Jika disajikan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, C adalah bilangan asli yang 2, 4, 6, 8 apa? Bilangan asli yang genap kurang dari 10 misalkan gitu ya. Atau C-nya itu bilangan bilangan cacah genap yang genap kurang dari 9 atau kurang dari 10 boleh gitu. Atau C4 bilangan genap asli yang pertama gitu ya, bisa dengan berbagai itu kalau menggunakan sifat yang penting sesuai dengan ini gitu. Sedangkan kalau menggunakan notasi berarti X di mana negatif 1 misalkan kurang dari X kurang dari 10 dan X merupakan bilangan bulat genap. Kenapa seperti itu? 1 kan setelah 1 itu angka 2 ya. Atau yang C-nya itu 2, kan di sini ada sama dengan, otomatis 2-nya harus ke bawah 2 dan ini 8-nya juga harus ke bawah, berarti kita tuliskan 8-nya gitu ya. X di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 dan X merupakan anggota bilangan asli genap. Nah, oke. Begitu. Contohnya bisa difahami ya. Nah, berikutnya adalah himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang bagaimana sih yang berhingga dan tak berhingga? Kalian tahu nggak sih berhingga itu kata apa? Ya, berhingga itu artinya terbatas ya. Kalau tak berhingga itu tidak terbatas, artinya begitu. Nah, berarti himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya terhingga atau terbatas. Kalau himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tak terhingga. Misalkan bilangan cacah nih. Ini termasuk ke dalam apa? Bilangan cacah itu mulai dari angka berapa sih? Mulai dari angka 0, 1, 2, 3. Ini ujungnya berapa angkanya? Gak tahu kan? Nah, kalau gak tahu berarti kita simpan titik 3 di sini. Nah, titik 3 di sini artinya dia tak terhingga. Kecuali kalau di sini di ujungnya ditulis lagi angka ya, ditulis angka lagi angka berapa misalkan. Nah, karena ini gak ada angkanya, terus aja bilangan cacah itu kan sampai dengan tak terhingga. Nah, berarti dia himpunan tak terhingga. Bilangan cacah kurang dari 100. Nah, ini merupakan berhingga atau tak berhingga. Bilangan cacah itu 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan kurang dari 199. Nah, meskipun ini pakai titik 3, tapi di sini ada akhirnya 9. Ini ada akhirnya kan, berarti ada batasnya kan. Nah, karena ada batasnya berarti dia termasuk ke dalam himpunan berhingga. Kalau ini tak berhingga, begitu ya. Yang A dia tak berhingga, TB, yang ini B. Bilangan bulat lebih dari 9. Nah, bilangan bulat lebih dari 9 berarti mulai dari angka 10, 11, 12 dan seterusnya. Karena gak ada batasnya kan, berarti dia berhingga tak berhingga? Tak berhingga. Nah, kalau yang D, X, di mana X kurang dari 8, X anggota bilangan bulat. Bilangan bulat itu awalnya dari berapa? Ini kan si X-nya itu kurang dari 8, berarti sampai dengan 7 ya. Nah, ini ada batasnya. Tapi di sini mulainya dari angka berapa? Nggak tahu kan? 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 awalnya kan di sana. Nah kan kita nggak tahu awal dari bilangan negatif itu berapa. Berarti ini juga sama, merupakan bilangan tak berhingga. Ada sih batasnya tapi awalnya yang nggak berbatas gitu ya. Jadi gimana dong Ustazah? Ya berarti dia bukan anggota bilangan, bukan himpunan berhingga. Oke, berikutnya adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong itu himpunan yang kayak gimana sih? Himpunan kosong itu merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Emang ada Ustazah? Ya ada lah. Yang kayak gimana? Kita lihat coba di sini. Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Ada nggak bilangan cacah yang kurang dari 0? Negatif 1, negatif 2. Itu masuk ke dalam bilangan cacah nggak? Enggak kan? Nah berarti dia himpunan kosong. Himpunan kosong. Jadi tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Dituliskannya seperti ini, kurung kurawal aja, di dalamnya nggak ada apa-apa. Atau bisa menggunakan ini, atau bisa juga, nah begitu ya, dia artinya himpunan kosong. Paham ya? Bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ada enggak? Kurang dari 0 tapi dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Misalkan di garis bilangan nih, ini 0, ini 1. Nah di tengah-tengah ini ada nggak bilangan bulat? Nggak ada juga pecahan tapi bukan bilangan bulat. Berarti ini juga himpunan kosong. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, ada nggak? Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, ada nggak? Nggak ada kan? Nah gitu. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu dan seterusnya nggak ada angka yang bisa dibagi dengan 2 atau habis dibagi dengan 2 gitu. Atau gini deh yang lebih realnya. Nama hari dalam bahasa Indonesia yang diawali oleh huruf Z. Ada gak? Gak ada, berarti himpunan itu adalah himpunan kosong karena dia tidak memiliki anggota. Ustazah kalau nggak memiliki anggota kenapa dia disebut himpunan? Ya karena kumpulannya jelas, tapi nggak ada yang mau masuk situ, nggak ada yang jadi anggota di situ. Jadilah dia himpunan kosong gitu ya. Jadi himpunan kosong itu adalah sebuah himpunan atau sebuah kumpulan, tapi di mana si kumpulan itu dia tidak memiliki anggota. Terus kenapa itu bisa disebut kumpulan kalau tidak ada anggotanya ya? Ya begitulah dalam matematika. Nah sekarang kita menentukan konsep himpunan semesta. Jadi tadi bisa dipahami ya bahwa himpunan kosong itu adalah kumpulan atau himpunan yang tidak memiliki anggota gitu. Sekarang himpunan semesta. Nah Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menuliskan nama siswanya yang berawalan huruf Y, Septi diminta menuliskan nama siswa yang berawalan huruf S, dan Andi diminta untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf A. Jadi ada 3 orang siswa yang disuruh sama Pak Taufik untuk mendata siswanya ya, sesuai dengan awal namanya. Nah di sini ya. Nah jadi yang pertama si Yunita itu kan disuruh untuk mengumpulkan nama anak-anak yang diawali dengan huruf namanya itu dari huruf A. Nah huruf Y. Kemudian si B dari huruf E, si C. Nah ini tuh merupakan himpunan kan. Kita bisa menyebutnya dia himpunan A. Yang tadi didata oleh Yunita itu himpunan A. Yang didata oleh Septi himpunan B. Yang didata oleh Andi himpunan C. Dan S itu merupakan himpunan semesta. Jadi S itu lambang untuk himpunan semesta. Nah, jadi kalau kalian mau namain himpunan sembarang, misalkan namain himpunannya, boleh menggunakan yang lain, hindari aja himpunan S ya. Boleh dari A sampai Z itu menggunakan huruf apa aja, tapi untuk S itu dihindari karena S itu melambangkan himpunan semesta. Nah, himpunan semestanya itu merupakan himpunan nama semua siswa yang ada di dalam kelas. Jadi si A, si B, si C semua anggotanya ada di sini, ada di himpunan S. Jadi apa itu himpunan semesta? Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi kalau kita sedang membicarakan himpunan B, A, B, dan C, semua anggota di himpunan A, di himpunan B, di himpunan C harus ada di himpunan S. Nah gitu, baru si S ini bisa dinamakan sebagai himpunan semesta. Namanya juga semesta kan, kalau semesta itu luas, semesta
semesta di sini tuh kita bayangkan sebagai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya gitu. Jadi bumi, Pluto, Merkurius, Venus, atau bahkan galaksi Bima Sakti itu semuanya ada dalam semesta. Artinya si semesta itu menghimpun semua anggota dari himpunan yang sedang dibicarakan. Bisa dipahami nggak? Bisa ya, pokoknya semesta itu semua anggota-anggotanya harus ada di semesta aja gitu. Nah, ini bisa kita lihat ilustrasinya dalam diagram Venn. Nah, ketemu dia diagram Venn. Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas secara detail, insya Allah diagram Venn-nya di pertemuan berikutnya ya, Salih dan Salihah. Nah, sekarang secara ininya dulu aja deh sekilas. Diagram Venn itu biasanya ada kotak segi empatnya itu boleh persegi panjang ataupun persegi. Kemudian di sini dituliskan S di pojok sisi kirinya. S itu melambangkan himpunan semesta. Nah, di dalamnya itu terdapat beberapa himpunan, boleh satu himpunan ataupun lebih dari satu himpunan. Nah, di dalam himpunannya itu himpunan A, kemudian ada bulatnya itu boleh bulat, boleh elips ya, pokoknya semacamnya lah, boleh bulat, boleh elips. Himpunan A. Nah, di sini dituliskan anggota-anggotanya, sebelumnya digunakan titik dulu. Harus begitu penulisannya. Kemudian himpunan B, anggotanya ditulis titik dulu. Nah, C-nya juga sama, begitu ya. Seperti apakah menuliskan diagram Venn? Saksikan di video berikutnya. Ya, itu saja yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Alhamdulillah tadi tugasnya hanya yang contoh di yang awal itu, yang nomor 3, nomor 4 silahkan dikerjakan secara mandiri, tidak usah dikumpulkan, tapi harus dikerjakan untuk latihan soal, begitu ya. Terima kasih untuk segala perhatian dan kesungguhannya selama ini. Oh iya, Ustazah juga mengucapkan selamat bagi yang sudah lulus untuk ulangan harian di Babilangan. Terima kasih atas kesungguhan dan kejujurannya. Bagi yang belum lulus, jangan patah semangat, terus belajar, terus pertahankan kejujurannya dan ketekunannya. Kalau ada yang belum paham bisa tanyakan Ustazah secara langsung di Japri ya. Nah, begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.